Mau kemana? Pasar. Daripada ke pasar, naik ke Israt Mirat. Ayo. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Renteng beserta anggota, yang terhormat Bapak Lurah Blok Kijang, Lurah Meto dan Lurah Madani, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Renteng beserta anggota, yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Renteng beserta anggota, yang terhormat Bapak Ketua Kantor Urusan Agama, yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Renteng, dan seterusnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah. Dan yang kami muliakan Al-Ustaz Haji Muhammad Arfa Hasan SPD. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Miraj bukan sekedar perjalanan luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga mengandung hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat Islam, terutama tentang perintah sholat sebagai tiang agama. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum peringatan Isra Miraj ini sebagai sarana meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susunan acara peringatan Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah dimulai. Pertama-tama marilah kita awali acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Tasya Nabila. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan ketua panitia dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Surya Edi ST. Dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina yang kami hormati Bapak Camat serta staf kami ulangi dan kami hormati Bapak Camat PT beserta staf yang kami hormati Bapak Kapolsek RT atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pramil RT atau yang mewakili, yang terhormat Bapak RA Kecamatan RT atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Madani, Lurah Pulau Kota, Lurah Metro, dan yang terhormat Bapak Perdana Menteri Pusat RI Alfa, yang kami ucapkan, yang kami banggakan masyarakat ini dan para usaha yang telah ada. Sebelum memulai acara ini, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kami berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita semua menjadi anugerah berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul insya Allah penuh barokah dalam rangka memperingati hari 19 Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kepada kita sampaikan kepada Nabi kita keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena beliaulah suri pauladan kita untuk kita berakhlakul karimah, dan beliaulah akhirul anbiya membawa ajaran Islam kepada yang hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah pada tahun ini di kami walaupun masih agak terlambat beberapa hari dan bulan yang kita kami masih dapat menyelenggarakan acara ini dengan sebagaimana biasanya. Hari ini tentu saja harus kami lakukan sebisa mungkin, dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di hari-hari kita berikutnya. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada donatur yang telah menyumbangkan sedikit
melimpahkan rezekinya, baik yang berupa uang ataupun makanan yang kita sajikan malam ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan kebaikan saudara bapak ibu ini sekalian Allah yang berlimpah. Selain itu, sebagai ketua panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan uangnya, sehingga kami dapat bekerja sama sehingga keselenggaraan acara ini sampai hari ini. Semoga Allah dengan menjadi payah saudara sekalian sertanya menghalangi sebesar-besarnya dan menjadi bekal di akhirat nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, acara ini malam ini menjadi diskusi agama bertemakan Islam Merah yang akan disampaikan oleh Bapak Pencerama kita dan kita kenal Pak Ustaz Al-Yarha SPD. Mohon kiranya kita semua dapat mendengarkan tausiah tersebut dengan hati yang penuh hikmah dan seksama, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan tausiah tersebut. Sebelum saya tutup kata sampaikan ini, pada saya seluruh penyelenggara memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini banyak kesalahan atau kesalahan. Semuanya kegiatan itu kami tidak sengaja. Kami berkegiatan menerima segala kritikan dan saran yang membangun. Jadi banyak ada kegiatan baik tadi. Ayat kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Camat Rete dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hasnur Wasidi SK. Dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para imam, tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya sama-sama kita hormati unsur Formulir Camat Rete, Bapak Ustaz Rete ada yang mewakili, Bapak dan Ramil 07 yang mewakili. Selanjutnya sama-sama kita hormati para kantor lulusan agama Camat Rete. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak Lurah Rugijang, Lurah Madani dan Lurah Metro. Selanjutnya sama-sama kita hormati
Bapak Ketua RT, Ketua RW yang berkesempatan hadir. Selanjutnya sama-sama kita hormati Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam untuk Isra wal Mi'raj. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak Ketua Surau Al-Taufiq beserta jamaahnya. Selanjutnya sama-sama kita hormati ibu-ibu Majelis Taklim PKMT. Selanjutnya sama-sama kita hormati dan kita muliakan wabil khusus Al-Mukarram Bapak penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Haji Ustadz Muhammad Arfah SPD. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu senantiasa menjadikan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik serta hidayah yang menjualah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir bersilaturahim di Musholla Taufik ini dalam satu rangkaian acara, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Tadi disampaikan oleh panitia penyelenggara bahwa Isra Mi'raj ini dilaksanakan di penghujung hari ya, tapi ini tidak mengurangi semangat kita. Kita hadir di sini mudah-mudahan adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan tentunya rasa ini telah merupakan untuk menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baik dunia lebih nanti kita di akhirat. Karena menurut suatu riwayat bahwa nanti pada mahsyar kita nanti akan minta semangat kepada nabi-nabi terdahulu, pada Nabi Adam, Nabi Musa, tapi beliau tidak bisa memberikan syafaat. Tapi satu-satunya yang dapat memberikan syafaat adalah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya mudah-mudahan kita dengan berselawat kita nanti senantiasa dapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kami pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kecamatan Reteh mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan Hari Besar Islam ini yang dilaksanakan di Surau Al-Taufik ini. Tentunya pada kesempatan ini dapat kami sampaikan sedikit bahwa mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga belum tahu, tapi pada saat ini dia sudah menyampaikan juga tadi disampaikan oleh panitia sambutan Camat Reteh. Jadi dapat saya sampaikan bahwa memang beberapa waktu yang lalu kami di Kecamatan Reteh ini terjadi pergeseran mutasi, bahwa yang mana sebelumnya camat kita adalah Pak Zailani Esos, tapi beliau terhitung kemarin pada tanggal 23 Desember beliau dilantik sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bergilir. Maka daripada itu kemarin untuk mengisi kosongan, maka saya dapatkan tugas dari Bapak Bupati melalui Badan melalui SDM, yaitu sebagai pelaksana tugas Camat Reteh. Jadi saya sebagai PLT terhitung kemarin tanggal 24 Desember tahun 2025 dan sampai tanggal 23 Maret 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami senama Pak Pincam menyampaikan kepada kita semua, mari kita selalu senantiasa untuk menjaga ketertiban keamanan kita bersama.
Tentunya dengan adanya kita menjaga keamanan bersama, insya Allah lingkungan kita insya Allah dalam keadaan aman dan damai. Tentunya kita lah selaku warga untuk selalu menjaga ketertiban kita, untuk saling menjaga toleransi kita dalam bertetangga, dalam lingkungan kita berhidup bermasyarakat. Tentunya itulah yang kita harapkan untuk menjaga ketertiban kita bersama. Alhamdulillah kita di Kecamatan Getih selama ini selalu berdampingan, selalu untuk saling bersinergi untuk menjaga ketertiban dan keamanan kita bersama. Mudah-mudahan kita di Kecamatan Getih ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita di Kecamatan Getih yang khususnya menjadikan negeri yang baldatun thayyib wa murabbatul qabul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengajak kepada semua pada malam hari ini bahwa insya Allah kita seterjakan dengan tausiah agama yang sampai oleh Ibu Mukarram pencerama kita Bapak Ustaz Haji Pak Hasan. Tentunya akan disampaikan beliau nanti dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini, yaitu peristiwa suatu perjalanan yang satu-satunya yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah menjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini intinya adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kita tahu sebelumnya bahwa suatu riwayat bahwa perintah sholat ini sebelumnya adalah 50 rakaat. Tapi dengan pertimbangan maka jadilah perintah sholat ini 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi inilah yang melatar belakang kita sebagai referensi kita selaku umat Islam untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Tentunya melalui kegiatan Isra wal Mi'raj ini tentunya dapat menambah ilmu kita, menambah wawasan kita terkait daripada hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini, bagaimana kita untuk lebih meningkatkan ibadah sholat kita, terutama sholat 5 waktu sehari semalam ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini tidak banyak hal yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kecamatan Getih mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj ini. Barangkali ini saja sebagai pengantar dari kami. Mudah-mudahan kita hadir di sini semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, penampilan dai cilik yang akan ditampilkan oleh Aisyah Putri Humairah. Kepadanya kami persilakan. Pada tamu undangan, kita sholat sama-sama boleh? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi
ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat beriring salam terbaik mari kita sanjungkan kepada kekasih kita. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Betul. Dari zaman nenek-nenek makan gedong sampai zamannya nenek-nenek main Facebook. Dari zaman aki-aki sendalnya putus sampai zamannya aki-aki update status. Betul. Para jamaah dan hadirin yang Aisyah hormati dan semoga Allah muliakan, serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk saling menolong, membantu, mendukung, bekerja sama dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga silaturahmi, senang memuji teman, kerabat atau saudara, orang tua, tetangga, masyarakat, mengikuti pengajian dan kajian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Para jemaah, para jemaah, dalam tafsir Al-Qurtubi dalam ayat ini, dalam tafsir Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa semua ajaran terdahulu sepakat bahwa hukum menyambut silaturahmi adalah wajib dan yang memutuskan adalah haram. Banyak keutamaan silaturahmi. Salah satunya, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis Bukhari. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengingatkan ancaman bagi pemutus tali silaturahmi. Abu Jabir bin Mu'min meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Para jemaah, tolonglah jaga silaturahmi, karena silaturahmi ikatan hati setiap
kita memasuki acara inti uraian peristiwa Isra wal Mi'raj oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Arfa Hasan SPD, sekaligus ditutup dengan pembacaan doa oleh Al-Ustaz kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد أدام الدين. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama-sama kami muliakan dan kami hormati para tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai yang senantiasa didambakan, dirindukan tunjuk ajar, tausiah, nasihatnya agar kiranya kita semua selamat bahagia di dunia, selamat bahagia di akhirat. Satu pertanda satu kampung. Apabila masih banyak ulamanya, tokoh agamanya, pintar bagian agama, itu insya Allah bakal selamat masyarakatnya. Tetapi jika satu kampung sudah tidak ada, kurang ustadz guru agamanya, itu alamat tanda apa? Tanda akan sesat. Tokoh agama itu diibaratkan dalam Islam itu adalah sebuah pelita senter, lampu yang menyala memberikan sinar penerangan. Jangankan ulama kita, lampu PLN mati seketika, pasti kita merasa galau gelisah, betul apa tidak? Apatah lagi menjelang bulan suci Ramadan, sering matinya lampu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Ramadan, lampu PLN hidup terus, tidak ada mati. Amin. Bapak dan Ibu yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Bapak Camat Rotih, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Lurah Pulau Kijang, Metro dan Madani yang setia selalu bersama. Semoga kebersamaannya memberikan semangat bagi masyarakat untuk saling kerjasama. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reti, Bapak Ustaz Ahmad Nur SAG yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Pengurus Surau At-Taufiq
yang insya Allah diberi kekuatan kesabaran untuk melanjutkan aktivitas di surau kita ini sebagai bekal untuk menuju kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati panitia pelaksana Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah At-Taufik yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu para hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Untuk mengawali tausiah saya pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas limpahan karunia taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan hadir di majelis ilmu ini untuk menambahkan wawasan agama kita, untuk menambahkan ilmu agama kita sebagai bekal amal ibadah kita dan sebagai agasan doko untuk masa-masa yang akan datang insyaallah. Bapak Ibu, jadi tolong kalau saya ceramah tidak ada bicara. Kemarin saya ceramah Pak Ustadz di Teluk Kelasa, mulai protokol sampai ngaji kata sambutan memuat cerita mana bisa ada cerita. Jadi kata Pak siapa di samping saya, Ustadz Khori, dia bilang betul ini Ustadz. Saya bilang tunggu saya ceramah. Begitu saya ceramah, alhamdulillah tidak ada yang ribut. Sebab kenapa? Kalau saya ceramah ada bicara silakan naik ke depan, saya turun. Setuju? Tidak ada gunanya menghadiri Isra wal Mi'raj dan Maulidur Rasul kalau hanya sekedar datang duduk dan bicara cerita. Sedangkan kita yang serius mendengarkan, memahami, bahkan mau kita amalkan, belum tentu paham. Apatah lagi ngobrol, betul atau tidak? Tapi bukan sini ya, sana. Di sini alhamdulillah. Ya aku puji ceramah kan, cerita kau. Siapapun, bukan kita sok alim, bukan kita sombong, tidak pacaran. Jangankan penceramah, ustaz guru kita yang ceramah bicara. Tukang dangdut saja kalau dia sedang nyanyi, kalau kita ribut pasti dia merasa. Betul atau tidak? Apalagi Bapak Ibu mohon maaf ini agak keras ceramah kita ini. Sudah mau habis raja, sudah habis raja. Tapi tidak ada apa, tidak mengapa kita peringati Isra wal Mi'raj. Kata Rasulullah, man akramal ulama, paham Pak? Tahu atau tahu? Man akramal ulama, barang siapa yang memuliakan penceramahnya, ustaz, kiainya, tokoh agamanya, buyanya, faqad akramani, kata Rasulullah. Maka orang yang memuliakan guru agamanya, tokoh agamanya, pasti dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, faqad akramallahu azza wa jalla, pasti dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ustaz guru agama tidak dihargai lagi, tidak ada artinya Pak. Bukan Pak Jarfanya, bukan Fadil Maknunnya, bukan guru-guru kita, tetapi adalah sosok tubuh milik ilmu agama yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita. Betul atau tidak? Kalau saya apa Pak? Modelnya tidak ada model, sudahlah pendek, gemuk, hitam lagi. Kalau seandainya status saya malam ini masih bujang dan ingin cari lamaran calon istri, pasti banyak anak gadis now pasti menolak cinta saya. Sebab kenapa? Ada level. Tidak seperti Pak Ustadz yang mau jadi suami pendamping saya. Syukurlah sudah punya istri setia. Ya, walau tidak cantik tapi sederhana. Walaupun tidak putih, agak hitam sedikit, tapi manis. Bapak dan Ibu para hadirin wal hadirat sedang jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya. Jadi kalau ibu-ibu mendengarkan saya ceramah pasti ada kata-kata di hati. Kalau berjatuh pasti kalau ceramahnya keras begini harus diperhatikan. Tidak, siapapun yang ceramah harus diperhatikan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan dan kita kirimkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat pembelaannya, pertolongannya hingga yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang kami banggakan,
Bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah. Sebab kenapa Bapak Ibu? Dari sekian banyak nabi dan rasul yang telah diciptakan, diutus Allah di muka bumi ini, hanya Rasulullah Muhammad SAW yang dapat mampu memberikan syafaat pertolongan, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Rasulullah Muhammad akan dicabut roh nyawanya, beliau menangis. Seorang nabi yang dijamin Allah masuk surga. Nabi Muhammad dijamin loh masuk surga. Ada 10 sahabat Rasulullah dijamin masuk surga, termasuk penghulunya Rasulullah. Kalau kita mudah-mudahan juga dijamin, amin. Tapi pastikan dulu, Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua nanti umatku pasti masuk surga, amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalul jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnah ajaranku, pasti dia masuk surga. Tetapi siapapun yang membangkang, tidak mau menjalani ajaran sunnahku, faqad aba, maka sesungguhnya dialah yang tidak mau masuk surga. Betul atau tidak? Mudah-mudahan kita yang hadir menghadiri acara Isra wal Mi'raj pada malam hari sebagai bukti nyata kita cinta akan Rasulullah, cinta akan ajarannya. Tetapi Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak hanya sekedar kita jalankan sunnah ajarannya, tetapi di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk berselawat kepada kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Kadang-kadang di majelis taklim yasinan, ibu-ibu, mak-mak, masya Allah, ketika tampil salawatan luar biasa, suaranya merdu, suaranya lantang. Tapi kadang-kadang di forum, di majelis dia salawatan, di rumah tidak pernah salawatan. Bukan ibu sana. Artinya apa? Kita sebagai umatnya Rasulullah dianjurkan untuk berselawat kepada kanjeng Nabi Rasulullah. Ketika Bilal tampil di hadapan kita pada hari Jumat, apa kata Bilal? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul atau tidak? Kadang-kadang ada Bilal, lafaz bacanya tidak benar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Belum tukang azannya, maaf. Azan subuh, umur 60 tahun, gigi goyah, musim dingin. Jangan salahkan kakek azan, salahkan yang muda. Tidak. Kenapa tidak ke masjid, ke surau At-Taufiq? Terdengar di mikrofon dari jauh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih dengar. Bersyukur ada si kakek. As-salatu khairun minan naum. Kata tetangga, suruh sana kan sini. Tarik selimut. Barang siapa yang sudah mendengarkan panggilan azan, dia melek matanya, sadar dia, lalu tertidur lagi, maka orang tersebut sesungguh telinganya itu dikencingi oleh setan iblis. Mana tidak bahasa juga Ustaz. Itu zahirnya, pada hakikatnya orang yang sudah sadar, terbangun mendengarkan panggilan azan, lalu kembali dia tidur tarik selimut, maka sesungguhnya orang tersebut telinganya dikencingi oleh setan dan iblis. Betul? Makanya kita ketika mendengarkan azan, jangankan azan terlambat, ngaji. Salatu wassalamu alaihi. Wah, sudah salawatan nih, bangun kita mandi dulu. Terserah mandi wajib, mandi sunnah, mandi biasa. Kan mandi itu ada 3 macam Pak. Mandi biasa tiap hari, mandi sunnah, mandi wajib. Apa sebabnya mandi wajib? Nanti baru. Oh, nanti lama. Sudah.
Coba kayak yang muda-muda itu tampil azan di masjid Surau At-Taufik Amerika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, mantap ini dia. Ambil salat. As-salatu khairun minan naum. Kata gadis di sudut simpang sana, ya Allah, siapa yang azan? Lain daripada yang lain, seorang yang merdu lantang. Yang tadi si gadis ini jangan bahkan tidak pernah turun ke Surau At-Taufik Amerika, karena dia penasaran turun ke masjid salah surau. Dilihat dari pintu, ternyata yang azan gemuk pendek hitam. Begitu habis azan saya, la ilaha illallah, baca doa azan, noleh berhadapan sama si gadis tadi. Apa si gadis? Pendek hitam gemuk tapi lumayan gantengnya. Bukan saya, masa? Belum lagi imamnya. Kalau kita jadi imam itu belajar, jangan asal imam. Apatah lagi sudah masjid besar kejamatan, imamnya khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, tapi ayatnya belepotan. Maaf, saya tidak mengatakan, mungkin saya. Kalau kita imam itu belajar, bedakan antara huruf satu dengan yang lain. Ini mohon maaf Pak Jamal, agak lama terakhir nih Pak Jamal, ke 10. Mohon maaf Pak Komandan, beliau itu komandan saya bawahan. Tapi hari ini saya di atas, beliau di bawah, karena kursinya lebih tinggi. Coba kalau imam itu kan suratul Fatihah itu rukun dalam salat. Mohon maaf, saya tidak mengatakan saya, mungkin saya. Kalau ada imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Pak Amanul, salah lagu. Mana ada Alhamdulillah, Pak Ugi. Ini orang Bugis kurang pintar karena dapat belajar. Tapi kalau Bugis belajar seperti berdoa, seperti salah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Alhamdulillah, itu orang Bugis tuh. Kamu belajar, datang orang Banjar, maaf yang tersinggung lah. Aku ada nyambat orang Banjar, aku ikat lah itu sebagian macam-macam. Lawas sekolah kegilahan. Penyakitnya orang Banjar imam ini, kalau mau belajar kan semua belajar, sosok pintar pulang. Jadi imam baca Al-Fatihah, ambil Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jinatil ardu jiljalaha. Wujud apa kada? Betul atau tidak? Mana ada ijajul jinatil ardu jiljalaha? Al-Quran aja dipeleseti, apalagi berpandik setiap hari. Pak, anda mendekat, anda sekolahan, nampak? Ambil ijazah. Lihat tulisan ijazah, ijazah. Awal siapa gurunya? Ibu Jainab. Mana? Ibu Jainab, Zainab. Najar Pak Ai. Pada nyambat kada, datanglah orang Jawa. Lah, mereka orang yang jari gitu, betul. Kalau ini saya sakit kalau ngomong Jawi. Bapak ibu lo, mak ibu lo Bugis, kalau ini Jawi, nanti mondok kan Jawi. Kira-kira begini Pak, maaf Pak, kuat. Ini muridnya Pak Gus Dur. Tahu nggak Gus Dur? Kok mau aja repot? Betul, saya muridnya Pak Gus Dur. Tapi beliau tidak pernah mengajar, karena pondok pesantren Tebir Jombang itu adalah milik pengasuh adalah Gus Dur, cucu daripada Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU. Saya lama di sana Pak. Aku ingat berselanjutnya muridnya naik macam-macam nih Pak, coba deh. Saya ini muridnya, mohon maaf dan sombong, tapi perlu. Saya muridnya di Pondok Pesantren Tunas Harapan Jalan Pendidikan Pemilahan. Kiai guru ngaji saya Kiai Haji Mustadi Qabil.
Itu kalau beliau ngaji masa hidupnya, Masya Allah. Termasuk Al-Ustaz Kiai Syakam Hasan Be'ah, termasuk Al-Ustaz Kiai Sulaiman, semuanya sudah almarhum, cuma muridnya masih hidup. Kalau bisa Bapak Ibu, jangan dulu ustaznya meninggal, syukur-syukur akan lahir muncul ustaz baru. Yang kita takutkan ustaz-ustaznya meninggal, masyarakatnya masih hidup. Repotnya masyarakatnya mati, tidak ada yang sholat. Kalau kita masih banyak imam. Ada kampung RW tertentu Pak, satu kampung jadi panet, tidak ada bisa cerita mati. Tidak ada bisa pemenuhi, tidak ada bisa sholat. Demi Allah Pak Kuah, saya pernah di Gembira, pulang dari Gembira, ditelepon di mana pindah Ustaz. Saya bilang, Kuah, bisa pulang sore ini. Kenapa? Ada meninggal keluarga, belum disolati. Waduh, sudah jam 5 belum disolati. Saya bilang, mana gurunya? Kebetulan ditungkal. Kenapa? Beli barang, jualan. Karena Ustaz kan mau cari duit juga. Makanya ibu-ibu ngerti sama Ustaz guru agama. Kalau harta tak lebih, jangan pandai-pandai bagi-bagi, tambah-tambah, kali-kali kurang-kurang. Belajarlah juga bagi-bagi. Betul tidak? Ini pelitnya selagi 3 tahun diajar anaknya mengaji, Bu. Apa mula nak kelefu? Alif dasna a, alif dawana i, alif dawana u, a, i, u. Waktu ngaji membicu. Baca nih, ya puang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Waktu kecil saya. Dulu kita pakai pelita. Botol limun, kasih minyak, kasih sumbu. Begitu keluar dari pengajian, hitam. Alhamdulillah berkah. Dulu saya kalau tidak ngaji demi Allah dikepesek saya sampai biru, dipukul kaki tapak dengan kayu. Alhamdulillah berkah. Sekarang tinggal hidup semua lampu, kipas AC, tapi tidak ada yang mengaji. Bukan sini sana. Sebab kenapa? Ada pengaruh besar handphone. Sehingga mak-mak rumah tangga mengatakan, sudah macul HP, lagu nisoy, maka anak-anak mak sendiri menapi. Jangan berharap anak kita baik kalau kita sebagai orang tua guru tidak baik. Betul atau tidak? Kadang-kadang melarang anaknya merokok, dia merokok di kelas sekolah atau di luar tidak ada masalah. Kalian potong rambut besok, potong kuku, gurunya panjang rambut, tidak benar ini. Sebagai contoh suri tauladan, berikan contoh yang baik, betul atau tidak? Termasuk pemimpin. Kalau pemimpin lambat masuk kantor, bagaimana bawahan, betul atau tidak? Maaf, saya tidak mengatakan siapa. Kalau sudah jam kantor masih di pasar, di warung, itu lain ceritanya kawan. Korupsi sudah. Lain kalau ada hal tertentu, kita ketemu di warung sini karena satu hal penting, izin di kantor, itu tidak masalah. Sekali-kali kawan, kalau tiap hari. Kadang-kadang ada pejabat mengatakan di kantor kan belum ada pelayanan, paling jam 10. Nah, ini mohon maaf, saya tidak mengatakan siapa. Kalau merasa berarti Bapak. Saya bicara begitu aja. Bapak dan Ibu para hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Di awal tadi saya membacakan sebuah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak ayat yang selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Begitu cinta sayangnya Allah dengan hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian pada konsep ajaran Islam kafatan, secara total, menyeluruh secara kafah. Dari pakaian Islami, tutur kata, perilaku Islami, mencari harta secara Islami, kalaupun nyanyi berjoget secara Islami. Perempuan mama bukan tidak boleh nyanyi di depan orang banyak, tapi lihat jogetnya kawan, jangan terlalu goyah. Kalau pemain dangdut kita paham memang dangdutnya begitu. Ini kadang-kadang mak-mak majelis taklim yasinan goyang juga. Maaf, saya tidak mengatakan siapa.
Lebih baik saya ucapkan karena besok kita mau mati. Nanti saya kecewa di hadapan Allah. Ya Muhammad Arafah, kenapa engkau tidak sampaikan kepada masyarakat Kultijah bahwa haram menjoget itu haram? Kalau di kamar bersama suami joget lah, mau smackdown, tinju, mau apa, bolak balik terserah. Ini enggak, sudahlah haji, rambut putih, enggak, joget. Dia sirina. Maaf. Kalau dulu Pak Lurah, beberapa tahun yang lalu, maaf, saya bukan sok suci, bukan sok alim. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu matu mah joget ke mobil Pak Ustaz. Jadi beli tuh matu, dia udah liko beton itu baik taruh sini ada ibu. Kalau dulu walaupun saya sudah pulang joget tak tahu saya. Kalau sekarang maaf, di ada apa secara langsung lagi. Sementara handphone saya aktif online. Majelis Yasin dan taklim. Tadi tamu joget karena masih ada Pak Ustaz maklum begitu pulang Ustaznya. Joget. Alhamdulillah tukang ceramah di sawir. Ya anak-anak kalau besar tua begini tak perlu di sawir. Dan ini perlu saya sampaikan, ketika nyanyi dangdut sawir 100, betul tidak? Nyanyi. Nah, terima kasih ini semoga sebagai pembukaan Pak Camat, kantor Pak Lurah. Dan besok-besok sawir tukang ngaji. Kalau perlu penceramah, iya. Sedekah zakat itu bagus siapapun. Tetapi sedekah infak yang paling mulia, sedekah pahalanya adalah untuk keluarga. Sudahlah keluarga, penceramah lagi, imam lagi. Beda. Kalau kita zakati sedekah Ustaz Imam tuh doanya mantap, mujarab tuh. Saya begitu Pak Ustaz, asal ada tamu di rumah, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, ada apa Pak, ada perlu sedikit. Belum ada yang ke rumah itu perlunya banyak, sedikit. Jadi cedek perlu, cedek. Itu tanrana mager, sek. Tapi masih mending sedikit Pak. Ini tidak ada sama sekali. Ya puang loka pasui sekenak di purna dodos purna panen walik nagama. Alhamdulillah. Siadang jadi teman-teman cedek uang pasui itu sih dulu uang 100.000 dicelak. Terima uang. Hanya aku dulu aku nyatakan keluarkan zakat uang karena Allah 100.000. Ada nasib terima uang. Aku terima zakat uang karena Allah. Baca doa uang. Aku baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Spontan dia bilang, sudah bacanya kok. Sudah. Pendek betul uang. Ya iyalah, cuma 100.000. Mau banyak didoakan tapi zakatnya sedikit. Betul tidak? Coba duit merah tuh 10 lembar, 20 lembar, 20 lembar. Saya demi Allah pernah saya mohon maaf wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Allah engkau sampaikan, enggak apa-apa. Bukan beriak, bukan apa. Saya pernah dizakati 500 juta uangnya. Dia tanya, kalau uang 500 juta Pak Ustaz berapa zakatnya? Aku bilang tak perlu pakai kalkulator, sudah di otak saya. Saya bilang 12 juta 500. Alhamdulillah uang, aku sudah siapkan 12 juta 500. Demi Allah dia zakati. Agar aku lihatkan zakat uang 500 juta sebanyak 12 juta 500 untuk penjara karena Allah. Aku terima karena Allah. Baca doanya hampir 30 menit sampai capek lengannya. Amin. Padahal dia tidak sadar doa yang kubaca itu berulang-ulang. Makanya
kalau kita jadi makmum itu pahami bacaan doa imam. Betul atau tidak? Kenapa ada imam? Kenapa ada tukang doa menangis ketika membaca doa ketika imam? Karena dia paham artinya. Coba lihat di Mekah, di Madinah, Abdurrahman As-Sudais ketika dia ngaji selalu menangis, ketika berdoa selalu menangis. Sebab kenapa? Satu, keikhlasannya. Yang kedua, dia paham apa yang dia baca. Termasuk Imam Al-Sujani. Kalau ada imam yang selalu menangis, itu tandanya dia paham apa dia minta. Dan yakinkan, ketika seorang imam itu, pendoa itu, penceramah siapapun, kalau dia ikhlas dan dia pahami dan diamalkan, itu luar biasa berkahnya. Di mana saja boleh kita dengarkan ceramah, dari mana saja penceramah boleh kita dengarkan, tapi berkah di mana lain. Belum tentu dari Jakarta bisa menusuk hati, memberi bekas di hati. Betul atau tidak? Sampai ada kawan bilang, ini salah undang penceramah dari jauh, aku bayar 10 juta, lebih baik ceramahnya Pak Ahmad lu dari Pontianak sama Pontianak Pak. Biar siapa suruh kok? Masalahnya lagi penceramah luar karena penceramah kondang dibayar 10 juta, penceramah kandang bukan nomornya 1, tinggal 1 juta. Kata peneliti yang lain, banyak betul, kasih separuh aja. 500.000. Maaf, saya bukan minta, cuman kasih tahu. Sebab masyarakat sekarang ini, maaf, Denis sekali. Yang dia dewasa, terlalu tadi pengajian, sampai macam Allah, sampai macam mengaji, dia gak akan terima kasih, atau terima kasih, terima kasih Pak, terima kasih Ustazah, coba saya jalan-jalan ke Batam, ke Malaysia, kemana, ingat guru anakmu, siapa nama guru ngajimu nak? Pak Ustaz Ahmad Nur. Coba tanya nak, berapa size bajunya? Kalau sarung tidak ada size-nya, yang penting mereknya. Ini jahat celak. Ketika hidupnya sehari, merek sarungnya ma'ruf, kecupung. Begitu meninggal sedekah sama Pak Imam, Pak Talqin, Cak Gajah. Tidak seimbang. Saya bukan sok-sokan, tidak. Saya bermerek juga. Tapi kebanyakan merek Casio, Pak. Casio. Kesian, kalau dia bukan dikasih sarung, tak besar-besar kecubung. Tidak juga. Bapak dan Ibu para hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, agama adalah sebagai landasan kehidupan kita. Siapapun hidup di muka bumi tanpa dilandasi hidupnya dengan agama akan sia-sia, bahkan akan celaka. Agama adalah sebagai pedoman. Agama adalah sebagai ajaran yang akan membentuk karakter hidup kita, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Allah berfirman di lain ayat, sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menuntut mencari agama selain agama Islam, falan yuqbal min, maka sesungguhnya tidak diterima agamanya, tidak diterima amalnya. Artinya apa? Dalam aspek kehidupan kita ini dalam beramalia, hendaklah tidak didasari dilandasi dengan agama Islam. Tutur kata Islam, pakaian Islam, cari harta Islam. Betul atau tidak? Haji karena Islam, artinya sesuai dengan ajaran Islam. Ini tidak lagi senang menganggap itu amalnya sebagai ria, pujian, lodiasen. Tiga kali umrah ini bro, istri 3 kali umrah. Baru 3 kali umrah sombongnya bagaimana? Sedekah infaknya mana ada? Kalau menurut paham saya, maaf bukan saya, para ulama yang alim, itu lebih afdal sedekah infak sumbang daripada berulang-ulang naik umrah. Untuk apa mendapat gelar umrah sampai 7 kali, sementara anak yatim piatu, anak miskin di tetangga kita lapar kehausan? Betul atau tidak? Tapi masalahnya kan umrah kan untuk saya pengaji, kalau untuk anak yatim kan namanya orang lain.
haji dan umrah itu hanya satu kali wajibnya seumur hidup. Yang kedua, ketiga dan seterusnya sunnah. Apa yang dimaksud sunnah? Kalau umrah kedua, ketiga dan seterusnya sunnah. Umrah dapat pahala, tidak umrah tidak apa-apa. Sementara memberikan makan, berbagi kepada anak yatim, fakir miskin adalah wajib. Betul tidak? Kalau sudah sekali alhamdulillah, tidak usah bangga-bangga lah. Yang ceramah aja, ini mohon maaf protokol tadi salah sebelum Pak Bulan. Dan kali kalau saya ceramah adinda protokol mesti mohon maaf. Acara selanjutnya tausiah ceramah agama oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Al-Hasan Rasul. Demi Allah, saya 5 kali haji, cuma sekali disebut. Rugi 4 kali. Ini lain kali adinda. Kalau adinda protokol saya ceramah 5 kali haji. Ya sempurna. Tapi saya tidak seperti tetangga. Ada tetangga belum haji diundang kepada yang terhormat Abdul Qadir. Saya punya nama. Datang panitia, assalamualaikum Pak, ini ada undangan dari Pak Haji siapa dari Dut Keselamatan untuk Bapak. Bapak Abdul Qadir kan Jalan Pahlawan. Betul, saya sendiri. Terima, berangkat makan geletok makan apa. Setahun akan datang Pak Qadir sudah haji, diundang lagi di acara yang lain. Tapi panitia tidak ditulis kepada yang terhormat Bapak Qadir. Tidak ada hajinya. Sehingga dikasih assalamualaikum Pak Qadir. Waalaikumsalam, ini ada undangan dari Bapak Lurul Pak Camat. Doa selamat. Siapa namanya? Abdul Qadir. Jalan apa? Pahlawan. Betul, saya. Tapi mungkin bukan saya karena saya Haji Abdul Qadir. Sampai bertekak Makji. Dia dokter di mana sih? Iya. Memang betul Jalan Pahlawan. Coba cari di pojok sana. Mungkin ada Abdul Qadir. Saya Haji Abdul Qadir. Sudah haji kemarin. Akhirnya undangan ditolak. Kata panitia siapa yang rugi tak makan geletok. Tak hadir. Gara-gara tak ditulis hajinya tak datang. Sombong itu. Saya tadi kalau memeraja tak ceramah saya. Masa sekali hadirnya. Maunya 5 kali lah. Terima kasih. Panitia pengertian. Kadang-kadang ada juga panitia sudah hampir 41 jam ceramah, ada ini. Karena sudah ada nih. Saya bawa pulang bersama saya. Itu saya, ini istri saya. Jangan air aja kawan. Tapi demi Allah Pak Ustaz Manur, belum paham tuh. Kadang-kadang pulang begini nanti kan dikasih bungkusan. Nggak sempat lagi, bukan macam-macam. Tapi saya kadang-kadang kalau di jalan ketemu yang pantas kasih, tidak makan deh. Alhamdulillah Pak Ustaz. Sering-sering Pak Ustaz. Doakan saya. Bapak dan Ibu para hadirin hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab itu terjadinya sesuatu peristiwa yang sangat maha dahsyat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang, dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Betul atau tidak? Sekarang sudah masuk Sya'ban. Jangan dipermasalahkan surah At-Taufik kok tumben baru Isra Mi'raj, padahal kan Rajab sudah habis. Dan begitu lagu. Namanya peringatan bukan hanya di bulan kelahirannya, walau di luar kelahirannya, namanya memperingati. Betul atau tidak? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagus sih. Seandainya tidak ada malam ini surat Taufik Ibn Isra Mi'raj Pak Camat sudah habis. Alhamdulillah terlambat masih ada. Betul atau tidak? Di bulan Rajab ini Bapak Ibu sedikit lagi. Saya sudah tekan kontrak dengan udah jodoh. Betul. Tapi amplopnya tidak ada. Waktu 40 menit kode saya. Oh sudah lama? Tergantung amplopnya. Iyalah. Belum tentu yang bicara itu sampai di hatinya. Betul tidak?
Demi Allah, beberapa hari yang lalu Adinda datang kantor gua, panggil saya ceramah. Insya Allah saya bilang, saya hadir malam Sabtu. Sudah berpasang niatku, ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang betul aku ceramah di surat Taufik, dan hanya ridhamu yang dicari. Soal amplop tidak masalah. Tapi karena Allah dikasih, alhamdulillah. Tak dikasih tak apa-apa. Yang penting isi. Itu apa 10 panitia 10 amplop isinya 10.000. Ya satu doang, tapi merahnya terang. Kan merah ini kan belum macam dia tahu mama itu. Kurang terang 10.000, merah juga. Merahnya terang 100.000. Apalagi kalau merahnya kuning emas. Tadi saya baca di berita mengenai harga emas 9.200.000. Kalau aku tahu kemarin begitu mahal, beli emas. Betul. Tapi dibandingkan orang dulu dengan orang sekarang, tak menang orang sekarang maju. Waktu saya kecil, orang toke-toke itu fa'amano, giginya saja gigi emas. Sandal-sandal bata, gigi emas, baju golek tipis, nampak giginya sini. Oh, dulu, betul atau tidak? Sekarang tergantung. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Di antara bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan pelatihan, bulan training, agar kiranya kita membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, Pak, insya Allah kita semua diberikan panjang umur, badan sehat, mudah rezeki, diberi kekuatan dan kemampuan dan kemudahan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan kita sarati penuh dengan amal ibadah. Amin. Insya Allah saya yakin dan percaya, boleh dicatat Pak Camat Madura, yang hadir pada malam ini di Surat Taufik tidak akan meninggal sampai bulan Ramadan. Amin. Boleh. Tengok nanti. Kalau pernah ada mati, sampai aja. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Oleh karenanya kita semua kita biasakan membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah, barang siapa seorang umatku, umat Islam, dalam satu hari 24 jam tidak ada membaca Al-Quran, termasuk orang-orang yang gafilin, orang yang lupa kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak ada hafalan satu kalimat bacaan Al-Quran di dalam hatinya, itu termasuk orang yang gafil. Desa gafil, orang yang lupa diri. Kita alhamdulillah Surah Yasin hafal, betul atau tidak? Tabarak, Al-Waqi'ah. Kadang-kadang ini ada pula anggota majelis taklim. Kemarin saya diundang di sana, dia bilang begini, nang saya ulah dari sakitnya panjenengan ceramah, kalau dikir jamaah majelis taklim, apa mau yasinan? Saya bilang monggo. Yang mimpin itu siapa? Sama-sama dia. Jadi pemimpin ibu majelis taklim kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saran-saran saat ini panjenengan sami sedaya baca surah Yasin, mugi-mugi berkahnya Pak, insyaallah panjenengan sami sedaya itu diparingi keselamatan wujud mawon dunia akhirat. Amin. Aku bilang amin. Monggo mulai katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata anggotanya, Yasin. Kata saya, salah. Mana ada Yasin? Ianya itu 6 harakat atau 2 kawan? 2? Minta tunggu sana. Pengaji tak pula yang mana disebut. Betul lah. Kita akan diterang. Kalau kita, kan sudah saya bilang tadi, kalau kita
mau tampil itu Imam Bilal, kalau pimpinan Yasin, belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Betul atau tidak? Yasin. Salah betul? Pintar, 100. Bukan lebih 100. Tambah wah lagi 100 kan? Saya bilang 100.000. Apa yang digunakan terakhir? Ya dah, mana sampai mana? Sungguh rasanya. Belum ada rasanya panitia, tapi belum kan panitia. Sudah kita kontrak. Sempat di panitia bilang sudah Pak Ustaz, bicara makan nanti tempat lain. Sungguh terlalu teganya panitia nyuruh saya berhenti ceramah, jangan undang lagi. Tapi karena saya sudah tekan kontrak, alhamdulillah. 40 menit ya, tambah sedikit. Daripada penasaran, bukan menyalahi aturan, namanya lagi mood lagi berceramah. Masyarakat pendengar ini semangat ini. Kami dari kopong, kesamukan, cinta. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terakhir, Rasulullah SAW pernah bersabda berkata, man sama Ramadan imanan, barang siapa yang melaksanakan, menunaikan, menjalankan daripada puasa Ramadan, berpuasa di harinya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu waktunya puasa. Masya Allah. Ketika Ustaz Arab panggil Bu, alhamdulillah. Tapi sayangnya kadang-kadang ada istri mak di sana dipanggil suaminya, oh mana? Mago. Jangan salahkan istrinya, intonasinya tinggi, sebab suaminya juga begitu. Oh mana? Mago. Kalau kita suami istri itu saling santun, saling sayang menyayangi, betul atau tidak? Depan Pak Camat Ustaz, tahu Pak Ustaz. Lewat depan suami, kenapa ya? Sorry ya, maaf ya. Antum terima maaf. Oleh karena itu Bapak Ibu, di bulan Ramadan nanti insya Allah kita perbanyak, nanti itu kita puasalah sebaik-baiknya puasa. Yang buka warung, ya Pak Camat, laporan Pak Camat. Janganlah buka. Sudah 11 bulan cari duit, berapa untungnya itu? Kenapa Pak Ustaz banyak permintaan Pak Ustaz? Kalau ibu tidak buka warung, bagaimana saya ini orang musafir dari Jakarta bukan baru masuk Pulau Kijang, tidak ada tambang, bagaimana? Dia jahit itu tambang nomor 2. Ya, kan untungnya banyak Pak Ustaz. Biasanya kalau hari biasa aku jual 10.000 seporsi, karena di puasa mau beli 20.000 bayar, betul banyak untungnya, tapi tidak Jangankan mendapatkan untung di bulan puasa Ramadan, menjual di hari siang, makanan saja mak-mak ibu-ibu diposting. Saya pernah diundang, Ustaz Tabir datang sebentar Pak Ustaz, walau sebentar doanya Pak Ustaz sama ibu, saya datang. Sebelum sudah saya baca, apa dia bilang? Tabir sebentar Pak Ustaz, mau video di posting dulu Pak Ustaz. Istri guys, inilah menu makan kita bersama guru kita Ustaz Arafah. Para ulama, barang siapa yang memposting makanannya sehingga yang melihatnya itu tergiur, mencium kasih dembelo. Kalau saya, alhamdulillah, ente makan ayam panggang, aku makan juga. Makan soto, Rio Jaya, makan juga, maaf, tak kabur kawan. Malah saya ngejek baru, tambo, posting, baru belacan. Coba mau bikin utirannya bola, kamu cerita. Rasulullah ketika istrinya tercinta memasak berkuah, apa kata Rasulullah? Wahai Siti Aisyah, apabila engkau memasak sesuatu makanan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya.
Serekuamun agar kira memberi tetangga, karena tetangga sudah mencium bakso soto miso. Emak-emak sekarang masak juga diperbanyak kuahnya, tambah 1 ember. Karena dengar ceramahnya Pak Ustaz Arafat. Kawan-kawan besti, mulai besok kalau kita bikin acara soto miso bakso, perbanyak kuahnya. Kasih tetangga cuman kuahnya. Kuahnya juga. Jahat. Jadi kalau bisa jangan diposting ya. Maaf, macam ini deh. Dosa itu berpuasa di siang harinya, tarawih di malamnya. Di mana-mana suruh langgar masjid ketika hari pertama tarawih penuh sampai di teras. Hari ke-10 sudah separuh. Masa 20 puasa tinggal 1 sab. Bahkan ada suruh langgar terkadang-kadang sudah di penghujung 10 hari Ramadan. Jadi tinggal 3 orang. Pak Imam, Pak Kaum, tukang servis. Dan setelah taufik sih alhamdulillah. Ya, mari sama-sama kita isi jamaah. Apa gunanya membangun masjid, memperindah masjid, mempermegah masjid kalau jamaahnya kosong? Di zaman Rasulullah, apabila ada masjid tempat ibadah tidak ada yang mendirikan menegakkan salat jamaah, kata Rasulullah, bakar. Jadi kalau sempat taufik tidak ada yang jamaah, bakar. Besok siapa yang bangun? Ya Bu, terakhir. Ada saya punya teman di Bestian. Nah sekarang istri Besti. Besti nggak terawih kita malam nih. Ini sorry lah ya Besti, aku nggak bisa, aku kan hamil besar. Susah rukunnya. Oh iyalah Besti, kok maklum saja. Kapan-kapan ya. Tahun depan diajak lagi sama Bestinya. Besti, ya mumpung nih masih sehat kita ikut terawih. Sorry maaf ya Besti, aku lagi nyusui. Tahun depan hamil lagi. Tahun depannya nyusu lagi. Udah 4 tahun udah pernah terawih. Alasannya menyusui hamil. Padahal itu alasan saja. Banyak adik-adik saya, kakak-kakak saya hamil besar terawih. Itu lebih. Karena dia berharap semoga anak kandungnya yang ada di dalam perutnya itu juga termasuk orang yang alim. Rajin terawih. Betul atau tidak? Jangan harap anak kita mau soleh-solehah kalau emaknya sendiri salah-salah. Betul atau tidak? Sedangkan kita orang yang baik menurut kita, anak kita tidak jaminan menjadi anak yang baik. Betul atau tidak? Jangankan kita manusia biasa, Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang diangkat oleh Allah, anaknya termasuk anaknya yang sehat. Betul atau tidak? Baca kisah Nabi Nuh. Ketika Allah perintahkan Nabi Nuh membuat kapal, dibuatlah di atas gunung. Kata masyarakatnya sudah gila Nabi Nuh. Kenapa bikin kapal di atas gunung? Bagaimana nanti menurunkan? Begitu jadi kapal Nabi Nuh. Apa kata Allah? Wahai Nabi Nuh, naikkan semua binatang manusia berpasang-pasangan, jantan betina, laki-laki, perempuan sebagai generasi penerus. Lalu anaknya dipanggil, wahai putraku yang tercinta, naiklah ikut ke atas kapal. Karena dunia ini sebentar lagi akan tenggelam. Apa kata anak putranya Nabi Nuh? Wahai ayah, saya tidak akan ikut bersamamu dengan kapal yang ada. Aku akan berenang di seberang gunung yang di sana. Akhirnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil dari sejarah ini? Jangankan orang tuanya ustaz, belum tentu anaknya baik. Betul atau tidak? Jangan kita merasa pesimis, rendah hati, kecil hati. Saya orang biasa, Ustaz, bukan siapa-siapa. Tapi anak tak insya Allah bisa menjadi dokter, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi ustaz, imam, dan seterusnya. Tergantung nawaitu kita bersama. Amin. Saya kira sampai di sini dulu dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri, mohon maaf Pak Akauar, permintaan pembacaan doa. Ini lagi diakali penceramah. Seharusnya tutup dulu ceramahnya, baru pembacaan doa kepada beliau yang sama. Berarti 2 tugas, 2 amplop. Ini rusak nih sekarang kita. Diakali agama Tuhan. Saya bisik tadi biar jelas. Ceramah sekaligus doa. Iya Pak Ustaz, sekali doa. Karena amplopnya cuma 1.
Kalau Ustaz sudah diakali, bagaimana tidak Ustaz? Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita yang tidak sempat hadir, kita semua diberikan panjang umur, amin. Badan sehat, mudah rezeki, mudah urusan, diberi petunjuk taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selamat bahagia di dunia dan selamat bahagia di akhirat. Bertumpang doa selalu kepada seluruh anak-anak keturunan cucu kita. Mudah-mudahan mereka tumbuh besar dewasa menjadi anak yang baik-baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Mereka sukses bahagia selama dunia dan akhiratnya. Mereka menjadi tumpuan harapan kita yang akan membahagiakan kita, yang akan membanggakan kita di dunia apalagi di akhirat. Mohon maaf, tertumpang doa selalu kepada keluarga kita yang sedang sakit, atau mungkin di antara kita ada yang sedang sakit. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan untuk melanjutkan aktivitas kegiatan dunianya dan melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak pernah akan kita lupakan kepada seluruh orang tua, guru dan famili kita, termasuk pengurus musalla Surah At-Taufik, orang tua kita, teman-teman kita, Fama Jijuber, Bang Asbollah, dan kepada seluruh pengurus-pengurus donatur musalla At-Taufik, semoga mereka insya Allah diberikan keberkahan, diberikan rahmat kasih sayang Allah, dimasukkan dalam syurga fi jannatin na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khairan fi hadha al-majlis wa khairan ma suni'a lahu wa na'udzu bika min sharri fi hadha al-majlis wa sharri ma suni'a lahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. بارك لنا في رجاء وشعب وبلغنا رمضان. اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا في امورنا وفي امور الدين والدنيا والاخره. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء واحفظنا من جميع البلايا المكروهات انك على كل شيء قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولشيخنا ولجميع الاستاذين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih dan mohon maaf ya hadirin wa hadirin ila khair wal asrat mustaqim. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Demikian rangkaian acara kita malam hari ini. Saya pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.